Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Setiawan dari jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Perancangan Jalan dan Jembatan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur jembatan. Nah, di dalam struktur jembatan ini akan saya bahas yaitu komponen dan tipe-tipe jembatan. Sebelum masuk ke pembahasan tipe-tipe jembatan, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa sih itu jembatan. Jembatan adalah suatu konstruksi yang berfungsi untuk melewatkan lalu lintas yang terputus pada kedua ujungnya akibat adanya hambatan berupa sungai, lintasan air, lembah, jalan, atau jalan kereta api yang menyilang atau di bawahnya. Struktur bawah jembatan itu dinamakan pondasi. Jenis-jenis jembatan yaitu adalah jembatan kerangka, salah satu jenis jembatan yang tertua, dibangun dengan menyusun tiang-tiang jembatan yang membentuk kisi-kisi. Dengan begitu, setiap tiang mampu saling menampung berat jembatan. Nah, di sini ada gambarnya. Silahkan kawan-kawan lihat di sini di jembatan kerangka. Kemudian di atasnya ada jembatan alang yang merupakan struktur jembatan yang sangat sederhana, hanya berupa ruas jalan horizontal yang ditopang dengan tiang vertikal untuk memperkokohnya. Umumnya jembatan tipe ini hanya untuk menghubungkan dua jalan yang berjarak dekat. Nah, selanjutnya ada jembatan lengkung. Seperti namanya, yang berarti lengkungan, arch. Struktur jembatan tipe ini dibuat secara melengkung seperti busur panah, memiliki dinding tumpuan di setiap ujungnya, yang membuat desain jembatan tipe ini lebih kuat jika dibandingkan dengan konstruksi jembatan alang dan kerangka. Bisa teman-teman lihat di sini, struktur jembatannya sangat unik. Gitu. Nah, kemudian ada jembatan kabel penahan. Nah, jembatan tipe ini memanfaatkan kabel yang ditumpukan kepada tower sebagai elemen yang memikul beban lalu lintas jembatan. Tipe jembatan ini memiliki titik pusat massa yang positifnya relatif lebih rendah, menjadikan jembatan kabel sebagai tipe jembatan yang cocok digunakan di daerah yang berisiko gempa. Karena pada konstruksi jembatan ini juga lebih fleksibel sehingga mampu menahan getaran pada gempa. Dan setelah itu di bawahnya adalah jembatan gantung atau suspension bridge. Hampir sama dengan jembatan kabel, konstruksi jembatan gantung juga memanfaatkan kabel untuk menopang jembatan. Tepatnya, struktur dasar jembatan ini berupa kabel utama yang menanggung beban kabel gantung. Tuh, bisakah teman-teman lihat di situ? Bedanya antara suspension bridge dan cable stayed bridge. Setelah itu, saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen-komponen jembatan. Di sini komponen jembatan yaitu superstructure. Bisa teman-teman lihat di gambar sebelah, yaitu adalah balok dan gelagar. Keduanya memiliki fungsi yang sama untuk menopang jalan raya dan mencegah pembengkokan. Kemudian di bawahnya terdapat rubber bearing, yaitu bantalan. Sebuah bantalan disediakan antara gelagar jembatan dan tutup dermaga. Nah, di bagian rubber bearing ini fungsinya sangat banyak. Bisa kakak lihat semuanya di Google atau di website manapun, bahwa di rubber bearing ini memiliki fungsi sebagai peredam hentakan juga sebagai penopang dan lain-lain. Setelah itu ada lengkungan dan kabel arched, bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian ada dinding parapet dan pegangan. Ini adalah konstruksi yang ada di tepi jembatan. Setelah itu ada lantai pada jembatan, ya bisa teman-teman lihat seperti jalan raya pada umumnya yang ada pada di atas jembatan. Namun konstruksi jalan yang dibuat di atas jembatan ini lebih rumit dari biasanya. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang komponen jembatan pada bagian substructure. Nah, di situ terdapat abutment
yang merupakan struktur yang banyak digunakan untuk jembatan dan bendungan sebagai substruktur di ujung bentang jembatan, dan di atasnya adalah struktur istirahat. Kemudian pilar yang memberikan dukungan perantara antara dua bentang jembatan. Kemudian ada dinding sayap yang merupakan salah satu struktur penahan tanah di jembatan, sehingga tanah-tanah yang berada di sekitaran jembatan itu terhalang agar tidak longsor. Kemudian di sini ada adjoining structures atau penghubung. Nah, bisa teman-teman lihat pada gambar yang ada Bapak ini. Di sini menjelaskan bahwa jembatan itu sebenarnya tidak langsung terhubung, alias jembatan itu terputus-putus. Hanya saja tidak bisa karena jaraknya hanya hitungan sentimeter. Kemudian di sini ada batu penjaga. Nah, jadi hanya sedikit yang bisa saya sampaikan terkait struktur jembatan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat.